Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Samarinda dengan Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan membuat tugas 2 dari mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi dengan judul tugas membangun website perpustakaan menggunakan CMS WordPress. Akan menginstal XAMPP melalui link yang telah diberikan oleh dosen pengampu pada sesi kelima. Kita masuk ke dalam link, kita ngambil XAMPP untuk Windows. Biasanya kalau udah klik begini teman-teman, kita udah bisa langsung download. Tapi kalau enggak, kita bisa klik ada di atas, unduhan Anda akan dimulai secara otomatis. Jika tidak, klik di sini. Ya, bisa klik di sini ya teman-teman. Nih, kemudian kita cek di ujung, nah dia berubah. Udah mulai mendownload ya. Mungkin bagian download ini bisa memakan waktu sekitar kurang lebih 1 jam tergantung dari jaringan teman-teman juga ya. Setelah itu kita download WordPress-nya teman-teman. Nah, kita tadi udah install XAMPP-nya teman-teman. Sekarang kita mau install WordPress-nya. Unduh WordPress. Nah, ketika kita udah klik unduh WordPress, itu dia udah mulai mengunduh ya teman-teman. Nih, kita udah mengunduh XAMPP dan juga WordPress-nya. Kita langsung aja. Setelah XAMPP selesai terinstall, maka kita klik finish. Kemudian kita scroll sampai ketemu dengan XAMPP control. Biasanya di komputer ada yang langsung ke buka. Ini saya langsung terbuka ketika sudah terinstall. Nah, di sini kita harus jalankan bagian Apache dan MySQL, lalu kita klik start untuk keduanya. Nah, untuk XAMPP-nya cukup di sini, lalu kita akan mengekstrak folder WordPress. Kita cari dulu ya teman-teman. Ini ada WordPress 683 ID. Kita tunggu sampai ekstraknya selesai. Kita tekan OK. Nah, dia sedang yes to all. Dia sedang memprogres ya teman-teman. Nah, ketika folder WordPress tadi sudah terinstall, kita akan memindahkannya ke file XAMPP. Kita cari ke bagian htdocs, lalu kita paste. Nih, kita tunggu sampai selesai ya teman-teman ya. Udah hampir selesai. Nah, di sini kita kembali ke XAMPP. Di sini kita akan jadikan MySQL menjadi admin. Nah, itu akan terotomatis untuk membuka website sendiri di Chrome ya teman-teman ya. Nih, kita udah masuk di dalam phpMyAdmin. Di sini kita akan membuat data baru. Nama basis data ini datanya adalah WordPress. Kita buat baru, kita ganti namanya menjadi WordPress. Kemudian kita klik di bagian ujung teman-teman. Kita klik buat. Kita tunggu proses permintaannya. Nah, ketika sudah dibuat, kita membuka lagi localhost WordPress .68 3.id sesuai dengan yang tadi kita download teman-teman ya. Ya, kita kembali lagi ke Chrome, kemudian
kita tekan enter. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita tekan WordPress-nya, kemudian kita tekan ayo. Kemudian kita samakan database-nya seperti yang tadi. Nama basisnya kita WordPress, nama penggunanya admin. Kita tekan kirim. Coba lagi. Berarti kita harus merubah nama penggunanya, guys. Kita bisa menggunakan admin atau kita bisa menggunakan root. Kali ini saya menggunakan root, tapi sandi tidak saya berikan. Kita lanjut jalankan pemasangan. Judul situs itu kita rubah menjadi perpustakaan atas nama kita, guys. Ini saya ngasih nama perpustakaan Rahmania, kemudian nama pengguna saya menggunakan Rahmania. Kita langsung sudah masuk ke dalam. Ketika sudah selesai, kita akan diminta untuk login. Ketika sudah masuk, kita mencari plugin, teman-teman. Ini plugin yang di bagian bawah. Setelah klik login, kemudian kita install yang tadi, library management. Ketika itu kita aktifkan, kita akan dibawa untuk ke situs ini. Kemudian kita klik library management system. Kita klik aktifkan pembaruan otomatis. Itu membuat kita nanti akan aktif di situ. Kemudian kita setting, teman-teman ya, karena kita disuruh membuat perpustakaan di WordPress. Setelah itu kita tekan configure setting. Kita langsung ke bagian bawah yaitu pengguna, tambahkan pengguna. Teman-teman bisa klik tambahkan pengguna. Nah, di sini kita bisa mengisi data pengguna lain. Yang jelas tidak menggunakan data kita yang tadi ya, teman-teman. Karena saya tadi di awal menggunakan Rahmania, data saya sendiri dengan menggunakan email saya. Untuk pengguna baru kita tidak boleh sama ya, teman-teman. Jadi kita harus menggunakan nama lain, menggunakan email yang lain. Kali ini saya menggunakan Radua. Kemudian emailnya saya mengganti uktiradua@gmail.com. Namanya depannya saya ganti. Nama belakangnya, kemudian kata sandi dia akan terotomatis kelihatan ya, teman-teman, untuk bisa merubah apakah kata sandi kita lemah, sedang ataupun kuat. Kemudian kita klik di bagian bawahnya untuk mengkonvert data kita tadi. Sudah ada, teman-teman ya, yang pertama tadi Rahmania, yang kedua sudah ada Radua. Baik, kemudian kita ke tampilan, kita ke tema untuk merubah tema yang akan menjadi perpustakaan kita yang akan kita buat ya, teman-teman. Kita ambil yang ini, yang kedua, warna tinjau langsung. Kita tekan, kita pilih aktifkan untuk mengambil template dari perpustakaan yang akan kita desain di website WordPress ini. Kita tekan klik sesuaikan. Kita akan diarahkan masuk ke dalam laman kita dengan tampilan dari yang kita aktifkan tadi, teman-teman. Sudah ya. Di sini teman-teman sudah bisa memulai untuk mengganti apa judulnya, kemudian deskripsinya, dan bisa menambahkan blok-blok setelahnya sesuai dengan tugas yang diberikan. Yakni ada home, ada profil, ada layanan, ada kontak, dan juga koleksi. Teman-teman sudah bisa mulai mendesain dari atas untuk merubah judul, deskripsinya sesuai dengan instruksi tugas kedua. Ini saya sudah membuat materinya atau naskahnya di PDF dan tinggal saya copy ke website yang telah saya buat di WordPress tadi. Teman-teman, ini adalah teks yang sudah saya copy, kemudian saya mau mengganti dan merapikan kembali sesuai dengan
kreativitas kita untuk mendesain perpustakaan kita. Ini saya memblok judulnya, saya menggunakan bold agak biar bisa memberikan kesan yang tegas untuk di bagian judulnya. Kemudian saya mengambil lagi dari data yang sudah saya bikin, copy, kemudian nanti mempastenya ke desain saya. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya, sudah ada layanan, sudah ada koleksi, kemudian sudah ada profil, sudah ada visi misi saya, bahkan saya menaruh sambutan saya sebagai kepala perpustakaan, dan di atasnya sudah terdapat judul serta deskripsi untuk masuk ke dalam perpustakaan kita. Di sini sudah ada home, profil, layanan, kontak, dan koleksi. Sekian, terima kasih. Dalam tugas praktik yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa saya sebagai mahasiswa Universitas Terbuka dan merupakan juga salah satu mahasiswa dari Prodi Teknologi Pendidikan telah berhasil membuat sebuah website perpustakaan menggunakan CMS WordPress yang telah diinstal melalui XAMPP sebagai server lokal. Website bantuan ini mampu mengolah data perpustakaan secara efektif dengan plugin Library Management System sehingga mempermudah pengelolaan pengguna dan konten perpustakaan secara digital. Melalui praktek ini, pemahaman saya tentang instalasi aplikasi server lokal, pengelolaan database, serta penggunaan CMS WordPress sebagai platform pengembangan web telah meningkat secara signifikan. Demikian tugas praktik pembuatan website perpustakaan menggunakan CMS WordPress telah terselesaikan. Proses ini memberikan pengalaman langsung bagi saya dalam penerapan teknologi informasi untuk mendukung layanan perpustakaan digital. Semoga hasil praktik ini dapat menjadi dasar pengetahuan yang berguna untuk pengembangan proyek teknologi informasi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pengerjaan tugas ini. Saya Rahmania, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam.